OIKN dan France Museums bahas pembangunan museum futuristik di IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, bersama France Museums membahas pembangunan museum dengan teknologi futuristik di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur. Kami ingin mengetahui beberapa hal tentang pengembangan museum terkini. Sebagai contoh, ada museum untuk melihat sejarah, tapi sekarang banyak konsep-konsep museum yang lebih masa depan. Misalkan dengan penggunaan teknologi hologram, ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Bambang mengatakan kunjungan Otorita Ibu Kota Nusantara ke France Museums di Paris, Prancis antara lain untuk membahas terkait pembangunan museum di kawasan Ibu Kota Nusantara. Selain membahas sekadar pembangunan sebuah museum, Otorita Ibu Kota Nusantara dengan pihak France Museums juga melakukan sharing knowledge terkait bagaimana membangun sebuah museum dengan teknologi yang futuristik, katanya. OIKN berdiskusi banyak hal terkait museum dengan Junia Georgi selaku Direktur Proyek Khusus France Museums dan Hervé Barbaret selaku Direktur Umum France Museums. Di dalam diskusi ini dibahas bagaimana aspek keunikan di dalam pembangunan museum mampu menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, dibahas juga terkait bagaimana membangun sebuah museum di kawasan Ibu Kota Nusantara dengan teknologi yang futuristik, namun juga dapat merepresentasikan karakter dari IKN. Direktur Proyek Khusus France Museums Junia Georgi mengatakan bahwa ini kesempatan yang baik untuk berpikir out of the box. Yang penting adalah, jangan mencontoh sesuatu yang sudah ada, kata Junia. Selain itu, hal yang menjadi unsur penting di dalam museum adalah bagaimana menciptakan teknologi yang adaptif. Direktur Umum France Museums Hervé Barbaret mengatakan, teknologi tentunya sangat cepat berubah. Teknologi yang disiapkan saat museum dibangun bisa jadi sudah berubah trennya pada saat pembukaan. Hal ini dikhawatirkan malah tidak sesuai dengan harapan pengunjung. Teknologi hanya sebagai alat. Dengan melalui sesi diskusi antara Ibu Kota Nusantara dengan pihak France Museums, Indonesia dapat belajar dengan apa yang telah terjadi di beberapa museum di Perancis. Di mana seiring berjalannya waktu pengunjung di beberapa museum di Perancis semakin berkurang. Hal ini dikarenakan kurang dimaksimalkannya dua hal penting yaitu keunikan dan teknologi yang adaptif. IKN baru, investor bisa kuasai lahan di IKN sampai 190 tahun. DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN. Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa 3 Oktober. Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi UU tersebut. Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam pasal 16 AU tersebut. Berdasarkan salinan revisi UU IKN yang diterima CNN Indonesia, untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang, mencapai 190 tahun. Hak tersebut diberikan dalam 2 kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah 5 tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Berdasarkan salinan revisi UU IKN yang diterima CNN Indonesia, untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang, mencapai 190 tahun. Hak tersebut diberikan dalam 2 kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.
Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah 5 tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU Maret 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad kepada peserta rapat. Setuju, setuju, jawab anggota Dewan yang hadir. Dasko lalu mengetuk palu tanda pengesahan. 8 dari 9 fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, PAN. Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak. Wapres resmikan kawasan pangan Nusantara topang sektor pangan IKN. Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan kawasan pangan Nusantara, KPN, yang berlokasi di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala yang diharapkan menjadi penopang sektor ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara, IKN. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kawasan pangan Nusantara yang berada di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah saya resmikan, kata Maruf Amin saat meresmikan kawasan pangan Nusantara di Kabupaten Donggala, Sulteng, Rabu. Oleh karena itu, saya menyambut baik penetapan Sulawesi Tengah sebagai kawasan pangan Nusantara, kata Wapres. Dalam kesempatan itu, Wapres juga melakukan penanaman perdana tanaman durian varietas MK Hortimart di kawasan pangan Nusantara. Dia berharap KPN yang memiliki luas sekitar 1.124 hektare yang merupakan sebuah kawasan terpadu diharapkan dapat menjadi penyangga IKN pada ketahanan sektor pangan. Selain itu, KPN juga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dengan tetap menjaga kebutuhan Provinsi Sulawesi Tengah. Hadirnya kawasan pangan Nusantara harus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah melalui penguatan sentra produksi pangan, kapasitas dan kapabilitas sektor pangan, mendekatkan akses modal serta meningkatkan daya saing produk lokal dan kelembagaan, kata Maruf. Dalam mendukung kawasan pangan Nusantara, Wapres meminta agar seluruhnya pihak dapat meningkatkan kerjasama dan sinergisitas dalam menyuplai pangan IKN. Namun, dia meminta untuk tetap memperhatikan kaidah hukum dan lingkungan serta kesesuaian tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota. Dan perlu untuk membangun infrastruktur yang mendukung distribusi pangan ke IKN, ujarnya. Wapres juga berharap pembangunan dan pengelolaan KPN dapat melibatkan masyarakat setempat, di antaranya kelompok tani, Gapoktan dan korporasi petani. Ia mengatakan bahwa proses pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur terus berjalan. Menurut Wapres, pembangunan IKN akan mendorong konsentrasi penambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga perlu untuk dipenuhi kebutuhan pangannya.